Dalam beberapa hari terakhir ini, kita seperti diberi kejutan tersendiri karena akan ada serial Ultra terbaru dalam pertengahan tahun ini, yakni Ultraman Blazar. Serial ke-33 dari entry Ultra series ini memang memiliki banyak aspek unik yang telah Suburaya paparkan ke publik, tentunya lewat website, Twitter, dan juga channel YouTube-nya. Ya, harus kita akui bahwa Suburaya memang lebih up to date dalam penggunaan media online ketimbang rumah produksi tokusatsu lain. Dan apa saja sih yang sejauh ini mereka telah beritakan? Tentunya memang bukan lagi surprise, mengingat sudah banyak channel yang mengulas soal ini. Dan jika ada sesuatu yang belum ada pada list kali ini, itu karena video ini baru dibuat beberapa hari setelah teaser dan trailer Ultraman Blazar ditayangkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak 5 hal yang sejauh ini kita ketahui tentang Ultraman Blazar versi Tokuvex in Indonesia. Sinopsis utamanya, selain tanggal penayangan perdananya yang akan dimulai pada 8 Juli 2023 nanti, Suburaya juga telah mengumumkan garis besar cerita yang mereka suguhkan lewat website m78.jp yang menjadi website resmi Ultraman oleh Suburaya Production. Sinopsisnya kira-kira seperti ini. Kembali ke tahun 1966, di mana negara-negara di seluruh dunia membentuk suatu korps pertahanan bumi yang disebut sebagai GGF atau Global Guardian Force untuk menanggulangi serangan kaiju luar angkasa yang menyerang bumi. Dan di era saat ini, terjadi kerusakan alam dan pemanasan global yang berlangsung sangat cepat. Sehingga pada suatu malam, muncul makhluk asing dari luar angkasa yang disebut sebagai Bazanga yang membuat operasi pembersihan angkatan pertahanan bumi mengalami kesulitan. Dan di saat itulah, muncul sesosok raksasa misterius dengan cahaya kemilaunya. Mereka menyebut alien raksasa yang tidak dikenal tersebut dengan codename Ultraman, yang telah menjadi perbincangan di kalangan astronot selama beberapa dekade. Setelah itu, Gento yang dipanggil oleh markas besar tiba-tiba diberi misi khusus. Ia pun ditunjuk sebagai kapten dari satuan khusus yang diorganisir secara diam-diam yang disebut sebagai SCART, atau singkatan dari Special Kaiju Reaction Detachment. Gento diperintahkan oleh unit khusus untuk menghadapi bencana monster dengan mengendarai mecha berbentuk monster raksasa yang bernama Earth Garon. Sinopsis ini menggambarkan bagaimana banyak hal baru dalam franchise ini, dimulai dari tokoh utama yang seorang kapten, hingga aspek-aspek yang nampaknya digambarkan dengan sangat dark pada trailer dan juga teasernya. Benarkah demikian? Semua akan terjawab seiring serialnya berjalan. Tentang Ultraman Blazar sendiri, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa banyak sekali aspek baru dalam serial ini. Salah satunya adalah origins planet asal sang Ultraman Blazar, yakni yang berasal dari planet fiktif bernama M421 Blazar. Tentunya, ini merupakan planet karangan Suburaya terbaru, sebab belum pernah disebutkan atau ditunjukkan dalam serial atau movie lain sebelumnya, sehingga membuat Blazar menjadi ultra pertama yang berasal darinya. Dalam website Suburaya sendiri, Ultraman Blazar digambarkan memiliki tinggi sekitar 47 meter dan memiliki bobot seberat 42.000 ton. Masih cukup standar seperti ukuran Ultraman pada umumnya. Namun yang membuatnya unik adalah desain wujud sang Ultraman sendiri yang memang jarang sekali ada di jajaran Ultraman, di mana memiliki warna dasar silver seperti biasa, namun memiliki garis bodi yang cukup kompleks, yakni perpaduan warna hitam, merah, dan juga biru. Lengkap dengan desain kristal pada bagian kepalanya yang menyerupai rambut berkilau tersebut. Bahkan color timernya pun memiliki bentuk seperti batu kristal yang mengingatkan kita dengan Ultraman Saga belasan tahun sebelumnya. Apalagi Saga dan Blazar memang dirancang oleh orang yang sama, yakni Masayuki Goto. Karena nampaknya season ini akan melekatkan penonton dengan tema batu kristal. Contohnya seperti collectible item dan juga henshin device-nya yang disebut sebagai Blazar Stone dan juga Blazar Brace. Itu akan kita bahas di segmen setelahnya. Namun dari trailer dan teaser yang ada, belum ditunjukkan lebih jauh tentang form lanjutan dari Blazar. Apakah ada? Henshin device dan collectible itemnya. Dan ini yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh kolektor mainan, sebab inilah produk utama dari serial Blazar sendiri, yakni Blazar Brace dan juga Blazar Stone yang akan mulai diluncurkan pada kuartal pertama penjualan dalam bulan-bulan ke depan ini. Sesuai namanya,
Blazer Brace adalah henshin item yang berupa gelang atau disebut sebagai brace, yang secara simpel ditautkan pada lengan kiri human hostnya. Pada channel Bandai Official pun sudah ditutorialkan bagaimana penggunaan dari device tersebut, yakni kita hanya perlu mentautkan Blazer Stone pada bagian slot yang ada pada gelang tersebut. Dan bicara soal Blazer Stone, collectible item ini mungkin mengingatkan kita dengan Sentai Gear yang ada di Kikai Sentai Zenkaiger, mulai dari desain dan juga fungsinya. Hanya saja konsepnya yang menyerupai batu kristal. Blazer Stone sendiri terdiri dari beberapa jenis yang mewakili kekuatan tersendiri dari berbagai Ultraman seniornya. Seperti yang diluncurkan pada kuartal pertama ini, yakni Ultraman Blazer sendiri, kemudian ada Ultraman, Ultraman 3, Ultraman Ginga, Ultraman Decker, Ultraman Zero, Ultraman Belial, Ultraman Victory, dan Ultraman Trigger. Di mana semua terbagi dalam dua set yang masing-masing terbagi atas 4 Blazer Stone, di mana set pertama akan mulai diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2023 di hari yang sama dengan penayangan perdana Ultraman Blazer. Kemudian set kedua akan mulai diluncurkan pada tanggal 22 Juli tahun 2023. Dan tentunya akan ada banyak collectible dan merchandise lainnya sepanjang penayangan Blazer di kemudian hari. Aktor utamanya bukan orang baru di tokusatsu, dan ini dia sang tokoh utama yang dari tadi kita sebutkan, yakni Gento Hiruma, sang Ultraman Blazer. Dan seperti yang tadi kita juga telah sebutkan, bahwa Gento adalah kapten dari SCART yang berlaku sebagai satuan tempur militer yang ada dalam season ini. Tentunya tidak seperti protagonis Ultraman lainnya yang hanya sebagai anggota reguler. Bahkan uniknya, tokoh Gento Hiruma adalah pria dewasa berusia 30 tahunan, yang juga merupakan seorang suami dan juga seorang ayah, di mana istrinya berusia sama dengannya dan memiliki seorang putra berusia 7 tahunan. Tentu ini juga merupakan hal baru, karena sepanjang franchise ini ada, biasanya protagonis Ultra adalah seorang anak muda bujangan yang belum menikah. Dan biasanya, peran kapten dan seorang family man lebih sering dipakai oleh tokoh-tokoh pendukung. Inilah yang mungkin membuat Blazer sangat unik dan juga terkesan dewasa secara pengemasan. Karena pastinya akan ada isu-isu atau cerita yang mengarah pada hal-hal tersebut, bukan problematika ala remaja seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Dan seperti yang kalian sudah pasti bisa tebak, Gento Hiruma diperankan oleh aktor yang sebenarnya bukan orang baru di tokusatsu, yakni Tomoya Warabino, di mana ia adalah aktor yang dulu pernah bermain di serial Kamen Rider Drive sebagai tokoh antagonis yang bernama Heart. Tomoya Warabino saat ini sudah berusia 35 tahun, meskipun tokoh yang ia mainkan masih berusia 30 tahun, menjadikannya sebagai aktor utama Ultraman tertua sejak debut penayangannya. Warabino pun mengaku telah menjadi fans Ultraman sejak kecil, dan kini kesempatan untuk menjadi salah satu pahlawan idolanya itu datang justru saat ia sudah menikah. Ia pun berharap banyak pada serial yang akan ia mainkan tersebut, supaya menjadi kenangan di mata pemirsanya sampai mereka dewasa. Kiyotaka Taguchi sebagai sutradara utamanya. Dan yang terakhir ini tentu saja tidak lengkap jika tidak bicara soal sang direktor atau sutradara utama dalam serial Blazer, yakni Kiyotaka Taguchi, di mana ia sudah berkarir di entertainment sejak tahun 2000-an hingga hari ini. Pria yang saat ini berusia 42 tahun tersebut sudah mulai bekerja di Suburaya sejak 2011 dalam serial Ultrazone sebagai sutradara dan penata special effect. Kerja kerasnya pun tidak disia-siakan oleh Suburaya, sebab ia kemudian dipercaya untuk menjadi sutradara utama dalam Ultraman X, kemudian Ultraman Orbs, dan juga Ultraman Z. Dan di luar itu, tentu saja ia pernah menyutradarai beberapa episode dalam serial Ultraman lainnya. Selain itu, Taguchi juga pernah bekerja di Toei Company sebagai penata visual effect seperti di Kamen Rider Hibiki, Kamen Rider Kabuto, Den-O, Kiva, bahkan juga Machine Sentai Kira Major. Di mana dari semua serial baik Ultra maupun non-Ultra, kamu pasti bisa menebak bagaimana kualitas hasil garapan sang sutradara ini. Dalam catatan produksi yang tertulis di website Suburaya, Taguchi memaparkan bahwa 10 tahun pengalamannya di Ultra Series membuatnya mengumpulkan banyak materi-materi unik selama ini. Dan ia berusaha mencurahkan seluruhnya dalam proyek terbaru ini. Ia pun berani menjamin akan ada kejutan berbeda yang akan penonton saksikan pada episode pertama nantinya. Bagaimana kejutan tersebut? Kita tunggu sampai tanggal mainnya.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.